الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, manusia selalu berusaha untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya di dalam kehidupan ini. Segala daya dan dana, seluruh waktu dan tenaga, segenap kemampuan dan kekuatan dikerahkan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ada orang yang di dalam berusaha mencapai cita-citanya tetap berpegang teguh kepada kaidah dan norma-norma yang harus dipatuhinya, baik itu norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih lagi itu menyangkut norma-norma kehidupan beragama. Artinya, di dalam mencapai cita-citanya, dia tetap menghormati dan mentaati halal haram, mengenal hak dan batil, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tetapi di lain pihak, tidak jarang, bahkan banyak sekali orang-orang yang di dalam usaha mencapai cita-citanya terjebak dalam prinsip menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan. Tidak ada lagi kaidah dan norma-norma yang harus ditaatinya. Ia tidak peduli dengan halal dan haram. Ia tidak kenal hak dan batil. Ia tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Segala cara dilaksanakan. Dia tidak minum, masih bisa hidup 3 hari lebih. Tapi manusia tidak punya cita-cita, 1 jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan, faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha, cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada, pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang, tidak akan terwujud dalam kenyataan, dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk keinginan, tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri. Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang ngelamun kelas tinggi yang hidup di angkasa luar. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi, itu belum pernah. Saudara lihat saja orang kaya yang namanya Adnan Khashoggi, orang kaya yang namanya Henry Ford, orang kaya yang namanya Aristotle Onassis, orang kaya yang namanya David Rockefeller. Itu seluruhnya menjadi kaya bukan karena mereka terlibat dalam perjudian, tapi karena kerja keras, peras keringat, banting tulang. Dan itu dimulai sejak mereka masih remaja. Sehingga memang ada pepatah, ini baik sekali saya kira. Berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi artinya belajar di kala muda. Bekerjalah di waktu siang artinya amalkan ilmu itu kalau sudah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua nanti tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya kalau mati, matilah dengan tenang. Logikanya berkaitan. Kalau pagi kita tidak mau berpikir, nanti siang kita tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kita tidak mau bekerja,
nanti sore makan apa. Kalau sore kita tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Itu logika. Kalau di kala remaja dan muda kita hanya santai saja, maka hari dewasa kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh kebingungan. Kalau hari dewasa penuh dengan kebingungan, alamat hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, kita tidak akan bisa mati dengan tenang meninggalkan alam fana ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga ada pepatah mengatakan, many a great man start as a newspaper boy, katanya. Banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran. Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil, tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan, sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet, sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas, kayaknya mau, usahanya tidak mau, senangnya mau, peras keringatnya tidak mau. Ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan. Maka dari jenis perjudian massal semacam ini lahirlah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Bayangkan saja kalau ini terjadi secara massal, menimpa nasib rakyat kita di pedesaan yang jauh dari keramaian. Tiap hari mereka didina-bobokkan oleh gambaran tentang akan diperolehnya uang dalam jumlah yang banyak dengan angka nol yang berentet. Tiap hari mereka melihat angka-angka itu. Mereka lambat laun akan terseret dalam arus tulul amal ini. Panjang angan-angan, muluk cita-cita, hanya dengan mengandalkan meja perjudian. Akibatnya timbul penyakit yang kedua, yang ketiga, yaitu malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jeripaya dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu, 15 ribu? Entar gua nih kalau ketembus 100 juta, entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita. Baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dinina-bobokkan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri, jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya, karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya.